menjawab keraguan-keraguan masyarakat, termasuk juga keterangan-keterangan mengenai dugaan pelecehan seksual yang semula di Duren 3, kemudian lokusnya pindah ke Magelang ya. Walaupun ketika ditanya dia bilang sebenarnya dia tidak memindahkan lokus. Itu adalah pihak lain yang menyodorkan kepada dia bahwa peristiwa itu terjadi di Duren 3, dalam hal ini suaminya FS. Tapi dia sejak awal sebenarnya mengatakan ya memang terjadi di Magelang. Jadi untuk mendapatkan pendalaman dan satu keterangan yang lebih jujur, lebih valid, saya kira tadi memang perlu pihak ketiga sebagai second opinion untuk menilai semua itu. Oke, saya akan sampai nanti ke sana. Ini mengenai belum ditahannya dulu. Mas Reza, Anda makin yakin ini ada sesuatu yang dimainkan sebagai siasat dari Ibu PC berkali-kali dalam Sapa Indonesia Pagi terutama dan juga mungkin beberapa program Kompas TV yang mengatakan ini siasat yang dilakukan, Mas Reza? Proses hukum memang mengharuskan bahwa terperiksa dalam kondisi sehat. Jadi andaikan PC memang sungguh-sungguh sakit, maka sudah sepatutnya diberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk rehat agar bisa lekas sembuh sehingga mengikuti proses atau tahap hukum berikutnya. Tetapi kita sesungguhnya tidak sedang bicara tentang orang yang sakit, titik, tidak. Kita bicara tentang seseorang yang mengklaim sakit dan pada saat yang sama sedang bermasalah dengan hukum. Karena pokok masalahnya ada pada dimensi hukum, bukan pada dimensi klinis, maka saya punya alasan untuk mengatakan adakah kemungkinan bahwa orang yang sedang bermasalah dengan hukum, termasuk PC, sedang sakit sungguhan atau sedang memainkan acting sakit. Orang psikologi menyebutnya sebagai malingering. Terjemahan bebasnya adalah pura-pura sakit. Terjemahan ilmiahnya adalah rekayasa berencana terhadap kondisi fisik maupun psikis untuk mendapatkan manfaat atau tujuan hukum tertentu. Tapi kurang total dong pura-puranya kalau begitu, karena bisa ikut rekonstruksi, bisa diperiksa 2 kali, Mas Reza. Itu juga yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa kalau ibu ini sungguh-sungguh sakit, tetapi dia kooperatif ketika diperiksa pihak tertentu, namun tidak kooperatif ketika diperiksa pihak lain? Wabil khusus ketika diperiksa oleh LPSK yang notabene akan memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan. Sederhana saja bagi kita untuk bernalar, kalau memang yang bersangkutan sakit, yang bersangkutan membutuhkan pertolongan, maka semestinya pintu akan dibuka selapang-lapangnya bagi kehadiran LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa kadang-kadang kesannya sakit, kadang-kadang kesannya tidak sakit, itulah yang memberi alasan bagi publik untuk bersyawa sangka. Sekali lagi, apakah ini sungguh-sungguh sakit, ataukah berpura-pura sakit? Ya, Mas Heri, kalau Anda melihat kemudian, saya membacanya di dunia maya memang, netizen banyak berkomentar, wah ini pengaruh dari seorang Ferdy Sambo yang memang Jenderal Bintang 2 dan punya jabatan di tubuh Polri masih terjadi. Tapi saya agak ragu dengan ini karena selama ini tim sus sudah bekerja begitu cepat, tampaknya tidak ada masalah begitu. Siapa Ferdy Sambo dan lain-lain semua bahkan langsung menjadi tersangka menghadapi sidang komite etik dan lain-lain. Apa yang sebenarnya terjadi menurut Anda sampai, kalau saya sudah sampai pada titik harusnya memang sudah menjadi tersangka dalam bayangan kami sebagai orang yang tidak mengerti hukum. Tapi mungkin Anda punya penjelasan mengapa penyidik belum menetapkan hanya karena alasan kesehatan. Padahal sudah diperiksa 2 kali, ikut rekonstruksi, susah untuk kita kemudian mengerti bahwa ya ini sedang sakit. Secara psikologis juga nggak bisa lagi. Semuanya sudah dilakukan. Mas Heri. Ya, terima kasih Mas Bayu. Terkait dengan penetapan tersangka kan biasanya ya Mas Bayu ya, pada umumnya akan juga dilakukan proses upaya paksa. Yaitu ada proses penetapan, ada penahanan. Pasal 21 KUHP itu membaginya menjadi 2 alasan, subjektif dan objektif gitu ya. Objektif itu misalnya tindak pidananya dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Tapi untuk alasan subjektif itu berkaitan dengan kemungkinan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau melakukan pidana baru. Dalam konteks ketika orang ini sudah melalui proses rekonstruksi, ya perkara kemarin ya, sudah kita bicara bersama, itu kan metode pemeriksaan yang diatur dalam Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019. Selain ada interogasi, selain ada konfrontasi dan lain sebagainya. Nah, tadi kalau Bang Reza mengatakan pakai menggunakan logika nalar yang sehat, tentunya publik akan bertanya mengapa tidak ditetapkan menjadi tersangka.
Akan tetapi ada subjektivitas, katakanlah kalau saya nggak salah kemarin itu namanya penangguhan penahanan mungkin ya, yang dilakukan dengan alasan kemanusiaan tadi. Memang penangguhan penahanan ini tidak juga haram ya, Mas Bayu ya, boleh-boleh saja saat dilakukan. Cuman memang harus ada permohonan atau permintaan langsung dari tersangka. Yang kedua, ada persetujuan dari si tersangka atau yang mengajukan permohonan untuk mengikuti ketentuan dan syarat yang berlaku. Tapi dalam konteks ini kan kasus ini sudah menarik atensi publik yang luar biasa ya Mas Bayu ya. Maka apapun langkah dari penyidik itu harus transparan, harus akuntabel, harus proporsional dan profesional. Itu pasti tuntutan netizen dan kita semua ya yang melihat kasus ini. Jadi memang ini yang agak sulit dipisahkan Mas Bayu ketika tadi berjalan dengan hukum acara pidana yang membuka ruang tadi dengan kemudian kita melihat fakta-fakta hukum yang ada. Maka memang tugas penyidik adalah menjelaskan mungkin ratusan perkara atau ribuan perkara ada yang mirip-mirip dengan kasusnya Pak FS dan Bu PC ini. Apalagi kalau bicara tentang alasan kemanusiaan. Ada seorang ibu yang katanya menjalani proses hukuman pun harus tetap menjalani proses tersebut kan, walaupun punya tanggungan anak dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi untuk bisa menjelaskan mengapa untuk kasus ini unsur yang di luar dari konteks kita bicara normatifnya pengaturan dalam KUHP itu diajukan oleh pihak penyidik. Tentunya kita menghormati apa yang dilakukan oleh penyidik ya, tapi tentunya harus rasional gitu. Ya, setuju soal ini karena kalau dari pihak kepolisian sampai kemarin lah paling tidak kami terus mencari keterangan hanya karena disebutkan karena alasan kesehatan, itu yang membuat publik kemudian jadi bagaimana mungkin sudah tersangka, satu-satunya tersangka yang tidak pakai baju oranye atau dalam tahanan kemarin dalam rekonstruksi, diperiksa tadi malam, dalam benak publik tentu sudah mengatakan wah setelah ini pasti ditahan. Tidak juga begitu. Hanya karena alasan kesehatan jadi agak susah. Mungkin ada alasan subjektif berkaitan dengan ini. Ada permohonan-permohonan tertentu karena masih punya anak yang masih di bawah 5 tahun mungkin. Mas Reza, dalam sebuah kasus begitu, apakah memungkinkan penundaan penahanan terhadap seorang tersangka ini bisa terjadi sedemikian rupa? Dalam hemat Anda juga pernah beberapa kali terlibat dalam kasus-kasus sedemikian rupa begitu, sehingga kemudian saya menganggapnya ada unsur keadilan juga di dalam semua sistem hukum kita, terutama pada saat ini di tim penyidik secara khusus ada tim sus dari kepolisian, Mas Reza. Atau ini benar publik mengatakan ada sesuatu yang saya sebut sebagai sebuah bargaining position, misalnya kalau saya mengandai-andai, Ferdy Sambo mengatakan saya akan mengakui semuanya, tapi tolong dijaga istri saya sedemikian rupa, itu mungkin saja kan terjadi, Mas Reza? Sesaat lalu saya mencoba meninjau tentang perlu tidaknya seseorang ditahan dengan alasan sakit. Sekarang saya ingin menyoroti seorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan pada saat yang sama masih memiliki balita, apakah layak ditahan atau tidak? Ruang tahanan lembaga pemasyarakatan memang bukan tempat yang ideal untuk mengasuh anak. Bukan tempat yang ideal. Tapi sangat banyak studi, memang bukan di Indonesia, yang justru mendorong otoritas kepolisian maupun otoritas pemasyarakatan untuk mempersiapkan ruang tahanan, mempersiapkan ruang lembaga pemasyarakatan sebagai tempat tersangka atau narapidana juga bisa sekaligus mengasuh anak mereka. Itulah kemudian dorongan yang menghasilkan perubahan konstruksi besar-besaran di bangunan-bangunan ruang tahanan atau bangunan-bangunan lembaga pemasyarakatan. Nah, kalau kita punya semangat yang sama, sesungguhnya tidak terlalu luar biasa juga seandainya lewat kasus ini dibikin sebuah pilot project bahwa ruang tahanan bagi PC, andaikan dia diputuskan untuk ditahan, dimodifikasi sedemikian rupa agar juga bisa sekaligus menjadi tempat bagi PC mengasuh anaknya. Karena sekali lagi, ini bukan latar belakang kebencian saya mengatakan ini, tapi berdasarkan studi bahwa otoritas pemasyarakatan, otoritas kepolisian memfasilitasi bagi para narapidana maupun tersangka yang ditahan untuk tetap menjalankan peran pengasuhan ke anak-anak mereka. Tambahan lagi, seingat saya beberapa waktu lalu juga sudah ada presidennya
memang menimbulkan kegemparan di daerah Nusa Tenggara. Ingat saya bahwa ada seorang ibu yang bermasalah dengan hukum dan sempat ditahan dengan anaknya. Nah, daripada menimbulkan kegemparan semacam itu, karena ruang tahanan atau lembaga pemasyarakatan tidak secara terencana didesain untuk tempat mengasuh anak, maka jadikan kasus ini sebagai sebuah pilot project, sekali lagi, di mana ruang tahanan bisa dimodifikasi bagi tersangka agar tetap juga bisa mengasuh anaknya. Ya, jika itu memang alasannya begitu. Sedikit saja, Mas Tovan, saya ingin tanggapan dari Komnas HAM. Sempat dicek, sempat berkomunikasi dengan pihak kepolisian berkaitan belum ditahannya dan alasan sesungguhnya berkaitan dengan ini yang mungkin bisa disampaikan kepada publik melalui Sapa Indonesia Pagi, Mas Tovan? Iya, alasan mereka ya soal kesehatan. Makanya saya mengusulkan supaya ini fair ya diminta saja pemeriksaan dari lembaga independen yang itu memang lembaga resmi. Jadi kalau RSCM misalnya atau apa itu asosiasi psikolog forensik misalnya, itu kan lembaga yang kredibel. Biarkan mereka yang memberikan asesmen. Kalau ternyata misalnya kedua lembaga itu mengatakan orang ini sehat-sehat saja, ya tentu dia semestinya demi keadilan hukum ya harus ditahan, kan begitu. Soal tadi bahwa dia punya balita itu kan memang menjadi kewajiban dari pemerintah atau negara untuk menyiapkan ruang yang memang itu juga layak buat bayinya. Kan itu juga dialami oleh tersangka-tersangka lain, bahkan napi ya. Di LP perempuan itu juga banyak ibu-ibu yang juga dengan bayinya, tapi memang disiapkan tempat yang layak gitu. Tidak mengganggu pertumbuhan perkembangan dari seorang anak, kan gitu. Nah, tapi kalau kemudian tidak ada penjelasan, memang publik pasti akan mengkritisi kebijakan ini dan dipersoalkan dari segi rasa keadilan bagi masyarakat. Dan itu yang jadi pertanyaan kita memang. Ya, oke, kita tunggu kalau begitu penjelasan lebih rinci, lebih jelas, lebih masuk nalar dari tim sus yang saat ini menangani kasus ini terhadap Ibu PC, mengapa belum juga ditahan. Yang menarik, nanti setelah jeda saya akan obrolkan juga dengan Anda bertiga. Ada beberapa yang kita lihat dari pemeriksaan semalam, dari rekonstruksi, tampaknya pelecehan seksual ini masih menjadi yang tetap dipertahankan oleh Ibu PC bahwa itu terjadi. Nah, kita akan bahas dari sisi dan sesuai dengan analisa Anda masing-masing di keilmuan Anda. Tetap bersama kami, saudara, di Sapa Indonesia Pagi. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi